Pada tahun 2004, 3 orang ahli paleontologi berhasil menemukan fosil dinosaurus dengan rupa seperti ini di formasi Hell Creek di Amerika Serikat. Fosil ini kemudian dinamai Dracorex hogwartsia yang diambil dari bahasa Latin Dracorex yang berarti Raja Naga. Sementara kata hogwartsia mengacu pada sekolah sihir dalam cerita Harry Potter. Tapi jangan bayangkan dinosaurus ini memiliki sayap, dapat terbang, apalagi menyemburkan api. Mereka justru adalah dinosaurus herbivora yang saat ini dianggap sebagai sinonim dari Pachycephalosaurus, di mana fosil Dracorex dianggap dapat mewakili Pachycephalosaurus yang masih muda. Namun bicara soal naga, apakah memang hewan tersebut pernah hidup di masa lalu? Karena mereka dikenal di berbagai kebudayaan di berbagai belahan dunia. Apa yang kalian bayangkan jika mendengar kata naga? Hewan bersayap dengan napas api? Mungkin itu gambaran naga yang paling populer di zaman sekarang. Namun sebenarnya tergantung melihat dari kebudayaan mana. Penggambaran naga berbeda-beda. Catatan awal tentang naga dapat ditelusuri hingga ke peninggalan peradaban kuno di Mesopotamia. Dalam budaya Mesopotamia, naga sering muncul dalam mitologi dan kepercayaan masyarakat yang hidup di kawasan kuno ini, termasuk peradaban Sumeria, Babilonia, Asyur, dan Akkadia. Namun terlepas bahwasannya naga ditemukan pada banyak kebudayaan dan sudah ada sejak peradaban kuno, akan tetapi naga yang kita kenal saat ini didominasi oleh kebudayaan yang biasanya dibagi menjadi dua, yaitu naga barat dan naga timur, di mana keduanya sering dibedakan ibarat dua hal yang bertolak belakang. Pada kebanyakan budaya timur, khususnya Tiongkok, naga sering digambarkan sebagai makhluk panjang dan ramping, menyerupai ular besar berkaki. Mereka biasanya memiliki tubuh bersisik seperti ikan, cakar seperti elang, dan tanduk seperti rusa. Naga ini umumnya tidak memiliki sayap, tetapi tetap dapat terbang, menunjukkan kemampuan supranaturalnya. Di sini, naga menjadi simbol yang suci, agung, dan dihormati. Budaya seperti ini juga dapat ditemukan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Berbeda dengan budaya timur, di barat, naga digambarkan sebaliknya. Di sini, naga digambarkan sebagai makhluk jahat, rakus, berapi-api, dan terkadang bahkan menjadi simbol setan. Mereka sering muncul sebagai makhluk antagonis dalam cerita rakyat yang harus dikalahkan oleh kesatria. Dalam budaya barat, naga biasanya digambarkan sebagai makhluk besar dan kekar, dengan penampilan yang menyerupai reptil raksasa, dengan sayap yang lebar, kaki yang kekar dilengkapi cakar, dan mulut besar yang penuh gigi, serta dapat menyemburkan api. Namun, baik naga suci maupun naga jahat, itu hanyalah gambaran umum tentang penggambaran naga dari kedua budaya tersebut. Pastinya, setiap budaya baik di barat maupun di timur mungkin memiliki gambaran naga yang berbeda-beda antar budaya. Apapun gambaran naga dalam kebudayaan, hewan-hewan tersebut dianggap hanyalah mitos atau mitologi yang berkembang di antara masyarakat. Tapi, kenapa hal itu ditemukan di banyak budaya? Apa yang menyebabkan manusia menciptakan hewan-hewan mitologi seperti itu? Apakah ada hubungannya dengan hewan sungguhan? Coba kita kembali melihat fosil dinosaurus yang sempat kita singgung di awal. Sekarang bayangkan orang-orang Tiongkok di masa dinasti Han atau orang-orang dari Mesopotamia kuno menemukan fosil dinosaurus. Sains pada saat itu belum berkembang seperti sekarang, sehingga dapat memunculkan penafsiran yang salah akan fosil-fosil tersebut. Ketika manusia zaman dulu menemukan tulang-tulang besar yang tidak sesuai dengan ukuran hewan yang mereka kenal, mereka mungkin menyimpulkan bahwa itu adalah sisa-sisa makhluk raksasa seperti naga.
seperti yang pernah dijabarkan oleh sejarawan Adrian Meyer dalam bukunya. Ini adalah foto dari tulang naga. Setidaknya itulah yang dipercaya oleh orang-orang terdahulu yang tinggal di sekitar Katedral Wawel di Polandia. Terdapat 3 tulang tergantung di atas pintu masuk, di mana salah satunya berukuran cukup besar. Ada sebuah legenda, dahulu kala di sebuah gua di bawah Bukit Wawel hiduplah seekor naga. Naga yang sangat menakutkan dan menuntut untuk diberi makan ternak, atau jika tidak dipenuhi, ia akan membalas dendam pada penduduk kota. Naga tersebut menjadi teror bagi penduduk kota. Banyak kesatria mencoba menaklukkannya, namun tidak berhasil. Singkat cerita, naga tersebut kemudian berhasil dikalahkan dengan umpan yang diisi belerang. Tulang yang tergantung dekat pintu masuk Katedral Wawel dianggap sebagai pelindung dari kekuatan jahat, dan banyak orang mengatakan itu adalah tulang naga. Menurut legenda, saat rantai putus dan tulang-tulang jatuh, maka dunia akan kiamat. Namun setelah diteliti dan diidentifikasi, ternyata kemungkinan itu adalah tulang paus, badak, dan mamut. Cerita di Polandia hanyalah salah satu dari sekian banyak penafsiran yang salah dari tulang-tulang yang dianggap sebagai tulang naga. Di wilayah Eropa lain, tepatnya Klagenfurt di Austria pada tahun 1335, ketika ditemukan tengkorak badak purba, malah dianggap sebagai tengkorak naga. Dalam budaya Yunani, salah satunya ada cerita tentang Monster of Troy. Menurut peneliti, imajinasi akan makhluk mitologi tersebut dipengaruhi oleh fosil Samotherium, yang merupakan sejenis jerapah purba dari masa Miosen hingga Pliosen, yang tentu saja penggambarannya ditambah-tambahkan dan dilebih-lebihkan. Di Tiongkok, yang merupakan tempat di mana naga cukup populer sebagai simbol, dan tentunya di sini juga merupakan tempat di mana fosil hewan purba berukuran besar cukup umum ditemukan. Jadi mungkin tidak heran fosil-fosil hewan purba tersebut sering dianggap sebagai tulang naga. Di Tiongkok, ada yang disebut longgu yang berarti tulang naga, dan longqi yang berarti gigi naga. Benda-benda itu biasa digunakan untuk pengobatan tradisional, di mana sebenarnya itu adalah fosil hewan purba. Seperti contohnya, pada tahun 1935, seorang paleontolog terkejut ketika menemukan beberapa gigi aneh di toko obat di Hong Kong dan di Tiongkok Selatan. Spesimen tersebut dijual sebagai apa yang disebut gigi naga, yang akan digiling untuk digunakan dalam pengobatan tradisional. Sebagai peneliti, ia tentu tahu betul bahwa gigi tersebut mirip dengan gigi kera, akan tetapi berukuran cukup besar. Kini, telah diketahui bahwa gigi tersebut adalah milik kera purba berukuran besar Gigantopithecus yang hidup pada masa Pleistosen. Penggambaran hewan mitologi yang disebabkan oleh kesalahan tafsir dari hewan purba memang umum terjadi di berbagai belahan dunia, dan ini tidak hanya terbatas pada naga. Sebagai contoh, gigi megalodon di masa lalu sering dianggap sebagai lidah ular yang telah membatu. Di Siberia, mamut dipercaya sebagai makhluk yang hidup di bawah tanah. Atau di antara penduduk asli Amerika, terdapat mitologi tentang makhluk petir yang terkait dengan fenomena alam seperti petir dan badai, yang sebenarnya terinspirasi oleh fosil Brontoder, hewan purba kerabat badak yang hidup pada masa Eosen hingga Oligosen. Mungkin cukup masuk akal jika fosil hewan purba secara umum menjadi salah satu alasan munculnya mitologi naga. Namun sepertinya ini bukanlah satu-satunya faktor, dan tentu kita perlu memperhatikan faktor-faktor lain. Sekarang coba perhatikan lingkungan sekitar. Kira-kira ada hewan buas apa yang mengancam kita? Mungkin hal seperti itu sudah tidak terjadi pada mayoritas manusia saat ini. Namun jika membayangkan nenek moyang kita dahulu, pastinya ancaman hewan buas jauh lebih nyata. Salah satu hipotesis tentang asal mula mitologi naga adalah merupakan reaksi naluriah dari nenek moyang kita terhadap hewan-hewan buas yang memang berbahaya untuk manusia, yang kemudian dibumbui imajinasi, di mana naga sering digambarkan memiliki ciri-ciri gabungan dari berbagai hewan buas. Selain itu, naga juga sering digambarkan hidup di tempat-tempat seperti gua, pegunungan, hutan angker, laut, dan genangan air, yang mana
itu adalah tempat-tempat berbahaya bagi nenek moyang kita. Hipotesis ini pernah dijabarkan oleh David Jones dalam bukunya, yang merupakan buku populer jika berbicara awal mula naga. Hipotesis lain tentang awal mula naga mungkin akibat respon spekulasi akibat fenomena alam yang terjadi, seperti banyak mitologi-mitologi lainnya. Untuk kita yang hidup di zaman sekarang, fenomena alam seperti pelangi, hujan, badai, dan sebagainya dapat dijelaskan secara ilmiah. Bahkan sejak sekolah dasar pun, kita sudah diajarkan bagaimana fenomena-fenomena itu terjadi. Tapi, di zaman nenek moyang kita, saat pengetahuan ilmiah belum berkembang, mitologi menjadi cara untuk menjelaskan hal-hal tersebut, termasuk terciptanya mitos-mitos akan naga. Hewan mitologi seperti naga telah menjadi daya tarik para ilmuwan untuk menelitinya. Perlu diingat, apa yang dijabarkan dalam video ini mungkin hanya memberikan gambaran umum, namun setiap kebudayaan mungkin punya kasus-kasus berbeda terkait naga. Meskipun naga dalam cerita rakyat hanyalah mitos, ada juga beberapa hewan modern yang diberi julukan dalam tanda kutip naga. Jadi jika begini, apakah artinya naga benar-benar ada? Jawabannya tergantung pada bagaimana kita mendefinisikan naga itu sendiri. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria. Scan QR berikut atau klik link di deskripsi.